Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Nah, kawan-kawan, kembali lagi di video kita tentang pembelajaran bahasa Arab. Buat yang baru menonton video kita, mohon ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan video-video kita yang terbaru. Karena di channel ini kita akan membahas seputar bahasa dan sastra Arab. Nah, pembelajaran kita dari video ke video itu selalu ada berkaitan. Nah, buat yang baru datang, belum nonton video-video kita yang sebelumnya, mohon ditonton dulu videonya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas hari ini. Kalau sebelumnya kita membahas al-ismu bin nazri ila naw'ihi, dan pada video kali ini kita akan membahas al-ismu bin nazri ila bunyatihi. Nah, isim dilihat dari bentuknya, ditinjau dari bentuknya. Nah, bentuk isim terbagi ke dua. Yang pertama, sahihul akhir. Sahihul akhir. Wah, ada dua, maaf ya. Yang pertama sahihul akhir, yang kedua ghairu sahihul akhir. Nah, apa itu sahihul akhir? Wa huwa ma laysa akhiruhu harfal illah wala alif mamdudah. Contoh, rajulun, mar'atun, kitabun. Nah, sahihul akhir itu kata pada akhir dari kata, huruf pada akhir kata seperti lam, tamarutah, ba. Nah, dia terlepas dari huruf illah, harful illah, atau alif mamdudah. Apa itu harful illah? Nah, harful illah adalah, ini dah, harful illah itu ada 3, alif, waw, dan ya. Nah, ini buat pengetahuan kawan-kawan atau adik-adik aja, kenapa harful illah itu ada 3. Nah, dalam bahasa Arab ada huruf hijaiyah. Sedangkan 3 huruf ini termasuk ke dalam huruf hijaiyah. Dan dia dinamakan harful illah karena sering terjadi perubahan pada 3 huruf ini. Alif, waw, dan ya. Nah, misalnya dalam bahasa Arab itu, bahasa Arab ya, satu kata atau fi'il itu terdiri dari 3 huruf saja. Nah, fa'ala ada 3 huruf, fa, ain, dan lam. Nah, jika salah satu huruf illah ini masuk ke dalam fa, ain, lam, maka dia akan terjadi kecacatan. Nah, kalau huruf yang aslinya misalnya fa'ala, kita contohkan seperti zahaba. Zahaba. Ini kan nggak ada 3 huruf ini, lepas. Berarti dia fi'il sahih, nggak ada kecatatan, sahih dah, bersih. Zahaba, ya seperti itu, zahaba, ya zahabu. Nah, kemudian masuk ke 3 huruf ini. Nah, ke 3 huruf ini, misalnya qola, kalau dipisah-pisahkan dia ada 1 huruf ko, 1 huruf alif, 1 huruf lam. Nah, ada 3. Qola. Nah, qaf, alif, lam. Dan alif ini bukan huruf asli dari fi'il ini, karena dia masuk alif. Nah, ke huruf aslinya di mana? Bisa kita lihat ke masdar. Masdar dari qola apa? Qaulun. Nah, ini huruf aslinya. Nah,
Makanya dia dikatakan huruful illah karena sering-sering berubah, sering terjadi perubahan. Nah, pertama dia bisa jadi alif, nanti mengqalibah menjadi waw, kadang alif pun bisa mengqalibah menjadi ya. Nah, dia tidak tetap. Berbeda dengan huruf-huruf yang lain. Huruf lam, qa itu tetap hurufnya. Nah, ya. Nah, pembahasan harful illah ini akan kita bahas nanti ketika pelajaran sorof nanti. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan adik-adik dan kawan-kawan saja. Nah, jadi sekarang udah tahu apa itu harful illah. Harful illah tetap 3 deh. Alif, waw, dan ya. Nah, baik alif, waw, dan ya. Nah, sedangkan pembahasan kita ini sahihul akhir, dilihat dari akhir katanya ya. Nah, kitabun, akhir huruf dari kitabun ini apa? Ba. Terlepas dari waw, alif, dan ya. Nah, bukan kan? Lam juga. Nah, berarti ini sahihul akhir. Nah, terus alif mamdudah. Alif mamdudah itu apa? Akhiruhu hamzah qablaha alif. Nah, seperti as-sama nih. Ini alif mamdudah. Nah, dia alif dulu, setelah alif ada hamzah. Itu yang katakan alif mamdudah. Baik. Jadi yang kitabun, mar'atun, rajulun itu kan terlepas dari kedua ciri-ciri ini, huruf illah dan alif mamdudah. Pokoknya kalau nggak ada masuk harful illah dan alif mamdudah, dia dikategorikan ke sahihul akhir. Nah, di sahihul akhir ada kok yang pakai ya sama waw. Nah, itu namanya sibhul sahihul akhir. Wa huwa ma kana akhiruhu harfan illah sakinan ma qablaha. Contohnya dalwun, sa'yun. Ini kan harful illah, ini harful illah. Akhiruhu sakinah ma qablaha. Huruf illahnya di akhir. Nah, kemudian sebelum harful illah ini ma qablaha sukun. Ini tidak dikategorikan ke dalam illah sebenarnya, tapi dia masih sibhul karena ditinjau dari bentuk. Tapi masih bisa dikatakan kategori sahihul akhir karena dilihat dari bentuk dia, karena ada waw, ada ya, wah ini illah. Tapi dia masih dikatakan sibhul jumlah. Kenapa dibilang sibhul? Seolah-olah dia seperti sahihul akhir karena dia hidup huruf akhirnya, hidup. Sedangkan harful illah dia tidak hidup akhirnya, mati dia, sukun, tetap sukun kalau yang harful illah sebenarnya. Nah, kemudian paham kan? Pokoknya yang terlepas dari alif, waw, dan ya dikategorikan sahihul akhir. Sedangkan ini ada waw dan ya, harful illah, akan tetapi dia hurufnya hidup dan sebelumnya itu sukun. Nah, oke. Dalwun artinya ember. Sa'yun tuh usaha. Sa'yun. Nah, kemudian ghairu sahihul akhir. Ghairu sahihul akhir maknanya di akhir kata hurufnya itu bukan sahihul akhir. Nah, dia terbagi ke 3. Yang pertama, al-ismu maksur. Kedua, al-ismu al-manqus. Yang kedua, al-ismu al-manqus. Yang ketiga, al-ismu al-mamdud. Nah, yang al-maksur akhirhu alif lazimah. Contohnya fata, asa, dzikra. Kenapa dibilang alif lazimah? Alif lazimah kok ada 2, ada ya, ada bentuknya alif, ada bentuk ya. Nah,
Harusnya kan kalau bentuk ya nggak dibilang alif. Nah, dalam ilmu imla, ilmu dikti tulisan bahasa Arab, ketika kita didiktikan, diejakan, misalnya seperti aso, berarti kan kita mengetahui di depan itu panjang, hukum mat lah istilahnya. Ketika dibilang aso, 2 harokat panjangnya, berarti kita sudah tahu hukum mat wajib itu alif, sebelumnya fathah, sebelum alif fathah. Nah, akan kita tulis seperti ini. Dan fathah gitu juga, fathah panjang. Akan tetapi dia tidak ditulis dengan alif, tapi ditulis dengan ya. Nah, berubah tulisannya. Tapi bacaannya tetap fathah. Makanya dikatakan alif lazimah. Walaupun bentuknya ya. Nah, kemudian isim mangkus. Akhirhu ya'ul lazimah maksurun ma qablaha. Akhirnya itu ya. Nah, maksurun ma qablaha. Sebelumnya itu kasrah, al-qadi, ar-ra'i. Nah, ini gampang nih cara mengklasifikasinya. Nanti qadi tetap ditulis ya, ra'i ya juga. Kemudian al-ismu al-mamdud akhirhu hamzah qablaha alif zaidah. Seperti penjelasan sebelumnya, hamzah mamdud, harful mamdud yaitu alif hamzah, dan sebelum hamzah itu ada alif. As-sama, al-bina. Nah, yang contoh-contoh seperti ini dikatakan al-ismu al-mamdud. Kemudian an-nisa, itu juga dikategorikan ke al-ismu al-mamdud. Nah, ini hanya sebagai perkenalan saja. Jadi biar adik-adik dan kawan-kawan tahu isim maksur, isim mangkus, sama isim mamdud. Karena ini nanti akan kita perlukan ketika kita menjadikan ini dua atau jamaknya gitu. Al-qadi, kalau masuk al-qadi dia barisnya qadi, kalau dihilangkan alif al jadi qadin. Nah, seperti itu. Ini akan kita pelajari lagi ketika kita mau masuk ke dalam pembahasan i'rab juga. Nah, untuk yang illah tadi nanti akan kita bahas lagi di shorof. Nah, yang terpenting adik-adik dan kawan-kawan sudah mengetahui gimana sih harful illah itu, gimana sih yang dinamakan ismul mamdud, gimana sih yang dikatakan sahihul akhir sama ghairu sahihul akhir. Nah, sudah bisa membedakan, minimal sudah bisa membedakan. Nah, baik kawan-kawan dan adik-adik sekalian, mungkin untuk penjelasan kali ini cukup di sini saja, karena kita tidak memperdalam lagi, hanya untuk tujuannya adik-adik dan kawan-kawan bisa membedakan mana sahihul akhir, mana ghairu sahihul akhir. Nah, buat kawan-kawan yang belum nonton video-video kita yang sebelumnya, mohon ditonton. Nah, kemarin kita sebelum video ini tayang, kita ada upload kosakata dalam bahasa Arab tentang barang-barang elektronik. Nah, itu juga tolong buat kawan-kawan dan adik-adik dicatat, dihafalkan untuk menambah pembendaharaan kosakata kawan-kawan dan adik-adik sekalian. Nah, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita. Jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.